Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah pada sore hari ini, ibadah Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Musirto dengan tema Dimerdekakan untuk Saling Mengasihi. Demi kelancaran ibadah ini, Bapak Ibu yang membawa HP dimohon untuk di mode silent, supaya ibadah ini berjalan dengan hikmah. Sebelum mulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita mengambil sejenak saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memegang kata kemerdekaan karena ini hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan diikuti kata merdeka ya. 3 kali ya. Merdeka. 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 Mari Bapak Ibu, untuk mulai ibadah pada sore hari ini kita menyanyikan Indonesia Tanah Air Beta, bait yang pertama. Yang pertama dinyanyikan oleh singer, yang kedua oleh jemaat. Dengan judul Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, terlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Bersama-sama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ibadah peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI pada saat ini
dilayankan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Amin. 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 Kasih Kristus ada pada saudara. Tetap berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah 78 tahun kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu sebuah perjalanan yang panjang bagi sebuah bangsa kita yang terkasih, yaitu bangsa Indonesia. Dan hari ini, dalam berkat Tuhan kita akan bersama-sama mensyukuri anugerah kemerdekaan dari Tuhan itu dengan sebuah tema ibadah, dimerdekakan untuk saling mengasihi. Dan kiranya melalui ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini, kita akan semakin disegarkan di dalam iman kepada Allah dan bersyukur karena hidup di bangsa dan negara Indonesia yang sungguh Tuhan berkati. Kita memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 336 bait yang pertama dan yang kedua, sebuah ungkapan syukur atas negara Indonesia pemberian Tuhan. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri Indonesia, tentu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
marilah kita mohon kepada Tuhan untuk melakukan doa pertobatan untuk bangsa dan negara dan kita semua dengan litani doa pertobatan. Ya Allah, Indonesia adalah anugerah, negeri yang elok dengan alam yang kaya dan indah. Ampunilah bangsa kami yang belum mampu merawat alam Indonesia dengan baik, bahkan terkadang merusak kelestarian alam itu. Ya Allah, Indonesia adalah rahmat, bangsa yang kaya dengan budaya etnis dan agama. Di tengah kebinekaan. Ya Allah, Indonesia adalah berkat, masyarakat yang telah dibebaskan dari belenggu penjajahan. Ampunilah bangsa kami yang belum mampu mengisi kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Ya Allah, inilah pernyataan pertobatan kami. Hanya di dalam Kristus kami bertobat. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pertobatan dengan Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama dan ketiga. Batu karang yang teguh dan seterusnya. Saudara-saudara diundang bersama berdiri. Kita menyambut berita anugerah dari Allah yang dipersaksikan oleh Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36. Matius 25 ayat 34 sampai 36, beginilah bunyinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah yang menjanjikan akan datangnya kerajaan di mana kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama yang paling hina akan merasakan anugerah masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kiranya itulah yang akan kita hidupi sebagaimana firman atau tema dalam khotbah dan ibadah pada sore hari ini, dimerdekakan untuk saling mengasihi. Maka mari kita terus hidup untuk saling mengasihi sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita sambut melalui Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 5, Tuhan ambil hidupku. Dan kuduskan
disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Kami mensyukuri anugerah Tuhan, telah 78 tahun Indonesia merdeka, dan kami yang hidup pada zaman ini sungguh bersyukur ya Allah, karena boleh merasakan hidup di tengah bangsa negara yang sudah merdeka. Dan biarlah kami tidak pernah lupa pada jasa orang-orang yang mendahului kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Dan melalui sabdamu pada petang hari ini Tuhan, kami akan menghayati makna kemerdekaan di dalam Kristus, di mana Engkau memanggil kami untuk saling mengasihi. Dan kiranya Roh Kudus tercurah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan kami mengerti dengan baik dan boleh kami wujud nyatakan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, biarlah sabdamu menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Bersabdalah kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menyimak pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan ayat 48, sebuah perikop yang berjudul Mengasihi Musuh-Musuh. Saya bacakan untuk kita semua, Matius 5, 43 sampai 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam lagu keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membaca sebuah catatan artikel yang ditulis oleh Gunawan Muhammad, seorang seniman, seorang budayawan, seorang sastrawan yang senior dan cukup terkenal di Indonesia. Gunawan Muhammad. Dia membuat sebuah esai singkat berjudul 6 Agustus. Mengawali tulisannya, Gunawan Muhammad mengutip sebuah tulisan, sebuah catatan harian yang dibuat oleh seorang dokter. Kalimatnya begini, hari masih awal, pagi yang tenang, hangat, dan indah. Daun-daun tampak berpendar, memantulkan cahaya matahari dari langit yang tanpa awan. Catatan ini berisi kalimat yang indah, menggambarkan suatu pagi
kurang lebih pukul 7:30 pagi, ketika pagi cerah, langitnya cerah, lalu daun-daun berpendar memantulkan cahaya matahari. Barangkali pagi yang ideal bagi siapapun. Pertanyaannya adalah, mengapa ini menarik perhatian Gunawan Muhammad dan catatannya berjudul 6 Agustus? Karena beberapa jam setelah catatan itu dibuat, kita tentu ingat ada apa pada tanggal 6 Agustus. Dan dokter yang mencatat sebuah catatan harian tadi adalah seorang dokter yang hidup di kota Hiroshima, Jepang. Sekitar 2 jam setelah catatan itu dibuat, kita tahu bahwa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di pulau atau di kota Hiroshima, Jepang. Lalu disusul 9 Agustus di kota Nagasaki, Jepang. Dan itu semua kita dengarkan kisahnya dalam pelajaran sejarah sejak SD barangkali. 6 Agustus Hiroshima dibom, 9 Agustus Nagasaki dibom, 15 Agustus Jepang menyerahkan diri, dan kemudian Perang Dunia Kedua berangsur-angsur berakhir. Dan 2 hari setelah 15 Agustus Jepang menyerah itu adalah 17 Agustus, yang hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang sudah berlangsung 78 tahun. Bagi saya, kemerdekaan Indonesia menjadi sesuatu yang tidak hanya berisi hingar-bingar perayaan kemerdekaan, betapapun itu baik dan indah, tentu kita mensyukurinya. Pandangan saya berubah ketika saya menyaksikan sebuah film yang berjudul Oppenheimer. Siapakah Oppenheimer, Bapak Ibu? Barangkali juga sudah banyak yang perso. Oppenheimer adalah seorang ilmuwan Amerika yang berhasil membuat bom atom yang akhirnya kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu. Nah, Oppenheimer filmnya sangat bagus dan oleh banyak komentator dinilai sebagai salah satu film paling baik, paling bagus di abad ini, diarahkan oleh sutradara terkenal Christopher Nolan. Dan film berdurasi kurang lebih 3 jam itu memang ketika saya menyaksikan di bioskop sangat padat dan sangat kaya dengan wawasan. Yang menarik adalah, pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan seorang Oppenheimer? Dia ilmuwan yang sangat cerdas, terkenal, dan diakui di berbagai macam perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Lalu dia diminta oleh pemerintah militer Amerika untuk memimpin sebuah proyek namanya Manhattan Project untuk membuat bom atom. Waktu itu kira-kira Amerika dan allies-nya dan sekutunya melawan Jerman dan sekutunya termasuk Jepang, berlomba-lomba siapa yang lebih dulu membuat bom atom, dialah yang akan memenangi Perang Dunia Kedua. Nah, Jerman dan Amerika berlomba-lomba membuat bom atom, senjata yang sangat luar biasa. Dan pemenangnya akhirnya adalah Oppenheimer. Dia berhasil membantu Amerika waktu itu memerangi Perang Dunia. Tetapi yang muncul dalam benak Oppenheimer adalah sebuah kilasan-kilasan trauma, sebuah kesedihan, bahkan dia mengaku mengalami depresi. Mengapa? Karena dia merasa amat sangat bersalah. Memang ia sangat cerdas, jenius, berhasil membuat bom atom. Waktu itu tidak ada seorang pun yang berhasil, kecuali Oppenheimer dan teman-temannya. Tetapi ketika dia tahu bahwa keahliannya, kemudian bom yang dihasilkan itu akan digunakan untuk membunuh ribuan orang, dia kemudian merasa menyesal. Sekedar gambaran, Hiroshima dan Nagasaki
ketika di bom atom, suhu bom waktu itu adalah 6.000 derajat Celcius. Agak susah membayangkannya ya. Ini sekarang sedang panas-panasnya udara, berapa derajat saya nggak tahu, 30 sekian gitu ya. Ini 6.000 derajat Celcius, tentu tak terbayangkan oleh kita. Di hulu bom itu kemudian panasnya segitu, kemudian sangat cepat ada badai radiasi, dan itu berkepanjangan, dan kemudian memusnahkan banyak sekali korban. Kurang lebih 150.000 sampai 200.000 korban jiwa melayang. Kebanyakan dari mereka tidak bersalah. Jadi bayangkan, saudara, Bapak Ibu adalah pembuat bom atom waktu itu. Di satu sisi bangga, wah aku berhasil menemukan bom atom, Amerika menang. Tapi kemudian membayangkan di sana ada sipil, anak-anak, perempuan yang nggak bersalah, bukan serdadu, yang kemudian harus terbunuh karena bom ciptaanku, kayak gitu. Nah, Oppenheimer mengalami dilema semacam itu. Kemudian di sebuah pidato yang terkenal dia mengatakan, I became death, destroyer of the world. Aku menjadi kematian, pemusnah dunia. Jadi dia meratapi nasibnya sebagai penemu bom atom. Orang Indonesia tentu saja mensyukuri peristiwa itu dan kemudian karena Jepang dibom, Jepang menyerah dan Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi bagi saya, kemerdekaan kita Indonesia itu didapatkan juga harus mengingat bahwa ada banyak korban yang juga melayang. Poinnya adalah bahwa dalam peperangan itu pada akhirnya kita disodori sebuah kenyataan. Kekerasan, pembunuhan, pemusnahan pada akhirnya bukanlah jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah. Dan syukurlah Perang Dunia kemudian berakhir, termasuk Indonesia akhirnya merdeka dan bisa hidup dengan damai sampai sekarang. Nah, dan kita merayakan, sudah 78 tahun merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ingin saya ajak berefleksi kepada kita adalah bahwa terkadang perjuangan untuk meraih kemerdekaan, kebebasan itu dilakukan harus dengan menelan korban yang luar biasa banyak. Dalam hal ini kasusnya adalah peperangan. Maka, menurut saya, jikalau kita hendak merayakan kemerdekaan negara kita, Indonesia, tentu pertama-tama kita mensyukuri ada sangat banyak orang yang berjasa, ada sangat banyak pihak yang berjasa hingga Indonesia bisa merdeka. Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Barangkali kalau waktu itu Oppenheimer tidak berhasil membuat bom atom, atau Jerman yang kemudian lebih dulu berhasil membuat bom atom, Jermanlah yang mengebom Amerika, mungkin ceritanya akan lain. Perang dunia akan berkepanjangan dan Indonesia belum merdeka tahun 45, mungkin tahun 50, 60 dan seterusnya, kita nggak tahu. Tapi itulah yang terjadi. Atau mungkin beberapa belum tahu, Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan katanya adalah karena dipaksa, didesak oleh sekumpulan anak-anak muda, para aktivis pejuang yang kemudian menculik Bung Karno Bung Hatta ke Rengas Dengklok, lalu kemudian memprovokasi dalam arti positif, ayo segeralah kita memproklamasikan kemerdekaan. Barulah kemudian singkat cerita, Bung Karno dan Bung Hatta berani dengan mantap memproklamasikan kemerdekaan. Itulah mengapa 17 Agustus kemudian diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Artinya, Indonesia merdeka atas jasa banyak orang yang kepadanya kita harus berterima kasih. Ya, Amerika termasuk Oppenheimer barangkali, orang-orang yang berperang, dan juga kemudian banyak pejuang pahlawan di negara kita yang telah gugur. Tentu juga para anak muda yang mendesak Bung Karno Bung Hatta yang kemudian bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan kita belumlah utuh pada tanggal 17 Agustus. Belanda masih belum rela, masih melakukan agresi sampai tahun 49 dan seterusnya. Jadi
kemerdekaan itu didapatkan dengan perjuangan yang luar biasa besar. Konon, Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN, Asia Tenggara yang kemerdekaannya itu diupayakan dengan perjuangan. Malaysia misalnya itu kan merdeka karena diberi hak merdeka oleh Inggris dan sebagainya. Indonesia itu berjuang. Dan inilah yang menurut saya menarik untuk kita renungkan bersama-sama sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, dimerdekakan untuk saling mengasihi. Merdeka memang keadaan yang ideal, diidam-idamkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena keadaan yang terjajah, keadaan yang tidak merdeka adalah keadaan yang sungguh menyengsarakan. Kita merdeka, kita bersukacita, bukan berarti kemudian menjadi penjajah-penjajah yang baru, kemudian merasa berhak melakukan kekerasan-kekerasan kepada pihak yang lain. Kita harus ingat bahwa di dalam setiap peperangan selalu ada banyak korban yang tidak bersalah, yang nyawanya harus direnggut dan dikorbankan. Kekerasan bukanlah kehidupan yang ideal yang dijalani oleh manusia. Dan itulah mengapa bacaan kita terambil dari Matius 5, ayat yang ke-43 dan sampai 48, yang bagi saya menarik, karena kalimat-kalimat dari Tuhan Yesus diucapkan kepada orang-orang yang belum merdeka, kepada orang-orang yang terjajah, kepada wong cilik, yang waktu itu secara politik memang terjajah oleh pemerintah Romawi, secara sosial terjajah oleh orang-orang kaya, secara spiritual juga dalam arti tertentu terjajah oleh para penguasa agama Yahudi. Waktu itu tantangan yang mereka hadapi sebagai wong cilik yang terjajah adalah mereka diperlakukan tidak adil oleh penguasa, oleh Romawi, oleh penjajah, oleh musuh-musuh mereka. Dan menariknya, Yesus memberikan sebuah nasihat yang amat sangat penting. Orang-orang Yahudi pada zaman itu telah terbiasa mendengar sebuah perintah dari hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sesama dikasihi, musuh boleh dibenci, boleh dibalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Boleh secara hukum. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu bagi orang-orang kecil waktu itu, nasihat Gusti Yesus tidaklah terlalu populer, tidaklah terlalu patriotik. Mengapa saya harus mengasihi musuh-musuh saya? Mengapa saya harus mendoakan orang-orang yang menganiaya saya? Bukankah saya berhak membalas kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan, permusuhan dengan permusuhan? Persis bagi saya, Yesus tahu bahwa kekerasan tidak akan dihentikan dengan kekerasan yang baru. Rantai kekerasan haruslah dihentikan dengan cara pengampunan, dengan cara mengasihi musuh. Dasar teologisnya adalah kasih Allah yang tidak memandang rupa, tidak memandang muka, seperti matahari dan juga air hujan yang turun bagi orang yang baik maupun orang yang tidak baik, bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Seperti itulah kasih yang diajarkan oleh Gusti Yesus kepada para pendengarnya waktu itu, bahwa mereka orang-orang yang kecil, terjajah, tertindas. Meskipun demikian, musuh-musuh tetaplah orang yang pantas untuk dikasihi. Yesus ingin mengajarkan bahwa untuk menghentikan kekerasan haruslah dengan cara kasih. Karena pembalasan tidak akan menghentikan sebuah permasalahan, apalagi kekerasan yang kemudian berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya nasihat Gusti Yesus ini menjadi menarik dalam rangka kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Mengapa? Meskipun kita telah merdeka secara politik dari imperialisme atau kolonialisme 78 tahun silam,
Tetapi bukankah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia masihlah diisi beberapa atau mungkin banyak kekerasan yang terjadi, banyak penjajahan yang terjadi, banyak kerusakan yang terjadi. Kita mulai dari Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman hayati, dengan alam yang luar biasa. Beberapa hari ini di media sosial ramai diberitakan tentang kondisi udara Jakarta yang semakin buruk dan bahkan disebutkan yang terburuk sepanjang sejarah. Terlepas dari pro kontra, poin saya adalah bahwa kita hidup di negara yang gemah, ripah, loh jinawi, ijo royoro, dan sebagainya, tetapi di sisi lain ada sangat banyak kerusakan alam yang memprihatinkan. Maka, bukankah itu merupakan sebentuk penjajahan juga? Penjajahan terhadap alam, dan akhirnya siapakah yang menjadi korban ketika alam rusak? Kebanyakan adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin. Siapakah yang mengambil keuntungan? Kita tahu mereka adalah orang-orang yang kaya. Maka kekerasan terhadap lingkungan alam juga haruslah dihentikan. Dan mari kita berjuang membebaskan alam ciptaan Tuhan, membebaskan lingkungan kita sekitar dari penjajahan, agar mereka juga merdeka. Jadi yang merdeka tidak hanya manusianya, tapi hewan-hewan, tumbuhan, alam ciptaan Tuhan juga perlu dimerdekakan. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Ada sangat banyak orang yang masih hidup di tengah kemiskinan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada sangat banyak pergumulan di tengah ekonomi di Indonesia. Dan mari kita juga berkarya, mengasihi, membela orang-orang kecil, orang-orang miskin, membela orang-orang yang memiliki usaha mikro, usaha kecil, warung-warung di tetangga sebelah kita, ya kita beli ke mereka, itu sudah merupakan sebuah upaya untuk membebaskan orang-orang kecil dari belenggu penjajahan ekonomi. Budaya, lihatlah bahwa budaya Korea, budaya India, budaya Hollywood, Bollywood, tanda kutip menjajah secara kultural. Dan semakin banyak orang yang asing dengan budaya asli Indonesia, termasuk Jawa katakanlah begitu, Sunda, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Bukankah itu juga sebentuk penjajahan budaya? Saya tidak mengatakan Korea jelek, India jelek, Barat jelek, tetapi bukankah kita juga perlu membangkitkan kecintaan kita kepada budaya Indonesia? Bukan hanya soal simbol-simbol, pakaian, lagu, dan sebagainya, melainkan soal olah rasa, soal cara hidup, soal cara pandang. Dan orang yang terjajah memang adalah orang-orang yang dia tercerabut dari identitasnya. Indonesia pernah ratusan tahun dijajah Belanda, bertahun-tahun dijajah Jepang. Dan jati diri sebagai orang yang patriotik, orang yang percaya diri, orang yang hebat itu kemudian tergerus menjadi orang-orang yang minder, yang punya mental terjajah. Dan sampai sekarang itu terjadi dalam banyak cara, bukan lewat kolonialisme maupun imperialisme. Nah, identitas kita sebagai orang Indonesia juga perlu dibangkitkan. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Kehidupan politik tentu saja juga berisi amat sangat banyak permusuhan dan kekerasan. Dan sudah semakin panas tahun politik bergulir, kita menjelang tahun 2024, dan harapannya kita adalah orang-orang yang tidak terpancing untuk terus meneruskan, melanjutkan kekerasan demi kekerasan di media sosial maupun dalam dunia nyata. Dan mari kita menjadi orang-orang yang mau menghentikan itu semua, dan kita mengasihi orang-orang yang barangkali berbeda, bahkan orang-orang yang menindas atau memusuhi kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih pada akhirnya adalah jalan keluar yang terbaik atas berbagai kekerasan dan penjajahan. Merdeka bukan berarti kita boleh membalas dan boleh menjajah orang lain atau pihak lain. Justru, orang-orang yang masih melakukan kekerasan menunjukkan bahwa dirinya belum dimerdekakan. Mereka masih dijajah oleh kebencian, dijajah oleh kerakusan, dijajah oleh hawa nafsu, belum menjadi orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang merdekalah
yang bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, yang bisa ikhlas mengampuni, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Akhirnya saya mengutip sebuah ulasan dari Pendeta Paulus Sugeng Wijaya yang memberikan gambaran tentang pentingnya kasih dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, di mana ia mengutip Mazmur 85 ayat yang ke-11. Mazmur 85 ayat yang ke-11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saya ulangi, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Menurut Pendeta Paulus Sugeng Wijaya, kitab Mazmur ini, Mazmur 85 ayat 11, menunjukkan keadaan yang ideal. Ketika kasih berpasangan dengan kesetiaan, atau dalam terjemahan lain kebenaran, baru kasih itu akan bisa terwujud dengan baik. Seringkali kasih hanya dipahami berhenti sebatas sebagai tindakan yang luhur, yang kemudian dilakukan dengan lugu. Bagi Pak Paulus, kasih haruslah berpasangan dengan kebenaran. Kalau kita hanya kasih, kalau kita hanya mengasihi, tok, tanpa kebenaran, bisa berbahaya karena kita kemudian menjadi orang yang sangat permisif. Ada orang yang berbuat salah, oh enggak apa-apa, kita kan dasarnya kasih. Ada orang yang korupsi, oh enggak apa-apa, kita kan dasarnya kasih. Kasih bukanlah selembek itu atau selemah itu. Maka diimbangi dengan kebenaran, kesetiaan pada prinsip kebenaran. Maka kasih iya, tapi prinsip kebenaran juga harus dijunjung tinggi. Tapi kalau hanya memperjuangkan kebenaran tanpa kasih, bisa terjatuh pada dogmatisme yang kaku, pada birokratisme yang kaku. Aturnya seperti ini, nek ngene bener, nek ngono salah. Pokoknya kudu bener, dan seterusnya. Orang bisa kemudian menjadi kaku dan melupakan bahwa kebenaran harus diimbangi, diwujudkan dengan kasih. Demikian pula keadilan dan damai sejahtera. Adil penting, tapi keadilan adalah demi damai sejahtera. Damai rukun penting, tapi juga harus adil. Tidak hanya damai yang penting minoritas ngalah terus, mayoritas menang terus, dan sebagainya. Yang penting damai, itu bukan damai yang jati, itu damai yang tidak adil. Maka damai harus diimbangi dengan keadilan. Dan prinsip ini, pasangan antara kasih dengan kebenaran, keadilan dengan damai sejahtera, rasanya bisa diterapkan dalam kehidupan manapun. Mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan gereja, dan tentu saja kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang penuh kasih kepada siapapun juga. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang merdeka, yang bebas, adalah orang-orang yang tentu saja bisa mengasihi, bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan terkadang bukankah kesulitan kita untuk bisa merasakan kemerdekaan karena kita masih terjajah oleh perasaan-perasaan, entah itu marah, dengki, dendam, dan juga trauma-trauma masa lalu. Semoga kita semua adalah orang-orang yang bisa terbebas dari belenggu-belenggu semua itu dan bisa merdeka dengan mewujudkan kasih yang tulus kepada siapapun juga. Marilah kita membangun kasih dan juga kebenaran yang terus-menerus di dalam Tuhan, meskipun untuk mewujudkan itu penuh dengan perjuangan. Tetapi bukankah kemerdekaan memang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh? Selamat berjuang, semoga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka untuk mewujudkan kasih satu dengan yang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak setelah kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih atas anugerah-Mu ya Allah, kemerdekaan bangsa negara kami Indonesia yang mengingatkan kami tentang pentingnya merawat kedamaian dan kesatuan. Jikalau kami mengingat segala macam kekerasan, termasuk peperangan, ada banyak orang yang tersakiti, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang terjajah. Dan kami semua bersyukur karena Tuhan Allah melepaskan bangsa negara kami dari penjajahan, dari penderitaan. Maka biarlah kami menjadi orang-orang yang terus-menerus membela keadilan, membela kebenaran, dan memperjuangkan kasih dimanapun kami berada. Karena kami tahu betapa indahnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kasih. Ya Tuhan, terima kasih oleh sabda-Mu yang telah menyapa kami pada petang hari ini, mampukanlah kami untuk bisa mewujudkan kasih dan kebenaran dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama umat Allah di segala tempat dan zaman, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengakui dan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa syafaat saya hantar. Tuhan Allah, Sang Sumber Rahmat, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau curahkan di saat kami bersama berkumpul bersekutu merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami teringat masih ada banyak pergumulan yang dialami oleh bangsa negara kami Indonesia, dan kami mohon Allah hadir memberikan kekuatan dan berkat senantiasa. Kami berdoa bagi orang-orang yang masih terbelenggu oleh pergumulan karena mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka dirawat, apapun penyakit yang sedang dialami. Kiranya Allah memberikan kekuatan, bahkan kemerdekaan dari sakit penyakit itu, sesuai dengan rencana Tuhan. Kami teringat keluarga-keluarga yang masih terbelenggu oleh kekerasan dan konflik. Kiranya Allah hadir memberikan kekuatan dan kemampuan kepada seluruh anggota keluarga untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara saling mengasihi dan saling mengampuni. Kami teringat keluarga-keluarga yang terbelenggu karena persoalan ekonomi. Kami pun yakin dan percaya bahwa Allah memberikan kekuatan dan penyertaan agar mereka pun bisa merdeka, terbebas dari belenggu ekonomi itu, dan boleh hidup dengan damai sejahtera. Kami teringat orang-orang yang dibelenggu oleh rasa takut dan khawatir, kecemasan karena berbagai macam hal. Tuhan Allah yang akan terus memberikan berkat dan kemampuan, agar mereka memiliki pengharapan, bukan ketakutan di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di keluarga ke dalam tangan-Mu ya Allah, agar kami terus bertumbuh, menjadi keluarga yang memperjuangkan kasih, kebenaran, keadilan, dan juga damai sejahtera. Ya Allah, kami teringat kehidupan kami bergereja. Mampukanlah kami juga menjadi gereja yang saling memerdekakan. Jikalau masih ada berbagai belenggu,
yang kami alami sebagai gereja, Tuhan Allah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tidak hanya kemerdekaan bagi kami sendiri, tetapi juga kemerdekaan bagi anggota masyarakat sekitar kami. Mampukanlah kami untuk menjadi gereja yang terus berkarya di tengah masyarakat, di tengah bangsa negara kami Indonesia. Kami teringat kehidupan sesama kami, mereka yang masih menjadi korban bencana alam, korban kekerasan, yang mengalami kehidupan yang belum ideal. Tuhanlah yang akan terus membela mereka, memberikan kekuatan dan penyertaan, hingga mereka pada akhirnya bisa merasakan kemerdekaan yang sejati. Bukan membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan membalas kejahatan dengan kasih dan pengampunan. Mampukanlah kami Tuhan sebagai negara Indonesia, sebagai sesama warga bangsa, untuk saling menghormati, untuk saling mengasihi. Meskipun ada perbedaan agama, golongan, budaya, etnis, pandangan politik, biarlah kami terus bertumbuh menjadi negara yang saling mengayomi, yang saling mendukung, yang saling damai sejahtera. Pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, kiranya Allah memakai dan menyertai mereka untuk bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh adil dan penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, akhirnya ada begitu banyak pergumulan yang kami alami secara pribadi, keluarga, gereja, maupun masyarakat. Ada begitu banyak belenggu yang terkadang membuat kehidupan kami belumlah merdeka. Namun kami yakin bahwa Tuhan Allah akan terus menyertai di saat kami berjuang untuk pulih, berjuang untuk bisa bebas dan merdeka dari berbagai macam pergumulan kami. Ya Allah, mampukanlah kami menjadi orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang terus berjuang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera. Inilah doa kami ya Allah, yang berisi syukur dan permohonan, yang semuanya kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, Pembebas kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya ada persembahan pujian yang akan diaturkan oleh Mbak Iin dan keluarga. Monggo dipersilakan. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku telapak tangan sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong keputih rambutku. Doaanmu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikutmu. Pandang wajahmu Yesus, puji kemurahanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong keputih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku curahkan hatiku memuji-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji kemurahan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu ku kau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan pada Tuhan karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya pada kita semua. Adapun dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari Yunus 2. Yunus 2 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Dan marilah persembahan itu kita kumpulkan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Bagus. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengaturkan persembahan kita dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya berupa kemerdekaan yang telah kami rasakan dan dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang ke-78 tahun ini, kiranya Tuhan tetap berkahi sehingga dalam kami melaksanakan hidup berkeluarga betul-betul dapat merasakan akan kemerdekaan pemberian Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Di samping itu pula ya Bapa, Tuhan juga telah memberikan berkat dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, sehingga kebutuhan yang kami lakukan dapat tercukupi atas berkat dan karunia Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami juga mengumpulkan sebagian kecil persembahan yang telah kami persiapkan. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum digunakan, kiranya Tuhan sucikan terlebih dahulu, sehingga kegunaannya sesuai dengan kehendak Tuhan di dunia ini. Demikian juga, apabila dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa yang ada dalam hati kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Saudara-saudara kami yang Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, suatu kebijaksanaan, sehingga apa yang akan dikerjakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa, seru doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan Indonesia Tanah Air Beta bait yang kedua. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia.
tenagaku, bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami siap mempermasalahkan kasih yang Terpujilah Tuhan, Ini dan selamanya. terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam.